Enggelmon sao surito. Inang maso semono. Mano nop sao fano. Ilah dase sewan. Unen ne ale linon. Sang bakat nemal. Mano nop sao hampo. Tibo-tibo mau. Angalinon ne mali. We surut saun. Mahya mihawal. Fanome sengateng. Edes mong kahani. Turiang dan nenetan. Niredem keherere. Pesan nafi-nafi. Di Kabupaten Simelu ada sebuah kearifan lokal yang diperoleh dari cerita-cerita nenek moyang orang Simelu yang ketika itu pernah dilanda prahara bencana alam, gempa bumi yang disusul dengan munculnya tsunami. Sebelum muncul tsunami, air laut ketika itu surut, sehingga ikan-ikan menggelepar di pantai. Penduduk yang ketika itu barusan saja menyelesaikan atau menunaikan salat Jumat, berbondong-bondonglah lari ke pantai untuk memungut ikan tersebut. Ketika masyarakat sibuk dengan memungut ikan-ikan tersebut, mereka tidak menyadari bahwa dari kejauhan ada gulungan ombak yang besar yang memang ada suara seperti meraung atau seperti gemericik daun-daun kering yang terbakar. Tapi mereka tidak mengetahui apa. Ternyata itu adalah gelombang besar yang sedang menuju ke pantai akibat dari gempa bumi dan surutnya air laut tersebut.
Sehingga dengan tiba-tiba gulungan ombak tersebut menerpa apa saja yang ada di pantai, termasuk masyarakat yang sedang ramai memungut ikan tersebut. Oleh masyarakat, kejadian tersebut disebut adalah smong. Tidak ada catatan pasti berapa korban jiwa, tetapi dari kejadian tersebut hanya tersisa hikayat-hikayat, cerita-cerita yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, orang-orang tua zaman dahulu begitu antusias untuk meneruskan cerita tersebut kepada anak-anak dan cucunya. Biasanya cerita tentang semong itu disampaikan pada saat mau tidur atau duduk-duduk di ruangan keluarga tentang bagaimana dahsyat semong ketika itu. Sejak peristiwa smong atau tsunami tahun 2004 yang lalu, ternyata budaya smong yang dikenal oleh masyarakat Simelu semakin diketahui dan dikenal oleh dunia. Betapa tidak, karena Pulau Simelu yang pada waktu itu dikenal sebagai daerah yang terdekat dengan epicentrum gempa 26 Desember tahun 2004 tersebut ternyata menimbulkan korban hanya 7 orang. Sementara diperkirakan oleh masyarakat luas bahwa Pulau Simelu tersebut sudah tenggelam dengan kekuatan gempa yang pada saat itu diperkirakan 9,3 skala Richter. Ternyata upaya-upaya penyelamatan diri atau evakuasi yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu adalah yang diperoleh dari tutur atau hikayat-hikayat yang disampaikan oleh nenek moyang masyarakat Simelu pada zaman dahulu, yang bahasa daerahnya atau bahasa Simelu disebut nafi-nafi. Seni tutur nafi-nafi ini adalah merupakan media para orang tua-tua pada zaman dahulu kala menyampaikan peristiwa yang terjadi pada peristiwa tsunami atau semong tahun 1907 yang lalu. Itulah sampai sekarang yang dipegang oleh masyarakat Simelu dalam mengatasi setiap bencana, terutama apabila terjadi gempa yang kuat, kemudian ada tanda-tanda air laut yang surut, sehingga mereka dengan spontan segera menyelamatkan diri, mencari tempat dataran yang tinggi sambil berteriak, "Smong, smong, smong."
ôi ba bùi nang mơ đơ ngõ nó hà nó ya nó lơ qua ti tôi nan ta le ayan ta. Dari mana awalnya timbul berupa filosofi masyarakat yang menjadi pantun ya. Waktu itu masyarakat mengenal sebentuk filosofi yang disebut smong dume-dume mo, linon uak-uak mo, elai kedang-kedang mo, dan kile suluh-suluh mo. Semong dume-dume mo, artinya semong air mandimu. Kita adalah berdiam di kepulauan, mendiami pulau di tengah samudera. Oleh karena itu kita tidak boleh takut kepada air atau kepada gelombang besar, karena itu adalah fenomena alam yang berada di sekeliling kita. Demikian juga gempa, kita juga harus menyadari dan tidak boleh takut. Tapi bagaimana cara mengatasi dan mengurangi resiko-resiko korban yang ditimbulkannya. Kilat demikian juga. Kilat itu adalah menjadi suluh-suluh kita ketika kita di dalam kegelapan. Dan demikian juga petir. Petir itu adalah memang fenomena alam yang kita tidak boleh takut. Maka oleh karena itu ditanamkanlah kepada masyarakat atau penduduk Simelu untuk berani. Kita harus bersahabat dengan alam karena kita hidup di alam yang terbuka. Sejak peristiwa tersebut, saya banyak berpikir tentang usaha-usaha mitigasi bencana ini. Apalagi ketika saya masih duduk di bangku sekolah, cerita-cerita tentang tsunami atau semong ini sering saya dengar dari orang tua saya. Maka filosofi yang disampaikan oleh nenek moyang masyarakat Simelu terdahulu tentang penyelamatan diri atau yang dikenal dengan istilah populernya mitigasi bencana, terpikir oleh saya bagaimana cara melestarikannya. Tentu melalui media-media tertentu. Yang pertama sekali adalah tentu dengan menggubah sebentuk pantun yang saya namakan pantun atau syair semong. Melalui syair semong ini kita menyampaikan pesan apa yang menjadi petuah dari
pendahulu-pendahulu atau leluhur Simelu, orang Simelu pada peristiwa Semong 1907 ini. Itulah yang kita sampaikan kepada generasi penerus agar mereka semua terus ingat dan tidak lupa kearifan yang telah diciptakan oleh leluhurnya. Karena ini adalah di daerah Simelu ada sebuah seni tradisional atau seni tutur yang disebut nandong. Maka syair Semong ini kita masukkan di mana ada pagelaran-pagelaran kesenian tradisional yang khususnya nandong, kita masukkan pantun tersebut. Saya terdorong untuk menciptakan puisi-puisi yang berkenaan dengan tsunami atau Semong, lebih khusus lagi pada saat terjadinya tsunami atau Semong tahun 2004 yang lalu, karena juga di dalam peristiwa tersebut ada korban anak-anak saya, sejumlah 4 orang yang hilang. Untuk mengenang putra-putri saya yang telah menjadi korban tsunami atau Semong tahun 2004 yang lalu, biasanya saya tumpahkan dalam bentuk goresan-goresan pena, yaitu dengan mengarang atau membuat puisi untuk mereka.